Sebuah tempat hiburan malam di Tebet, Jakarta Selatan digerebek petugas gabungan karena nekat buka di atas ketentuan jam operasional. Tempat hiburan malam di Tebet, Jakarta Selatan digerebek petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu dini hari. Saat digerebek, petugas menemukan ratusan pengunjung yang beraktivitas di atas ketentuan jam operasional selama penerapan PPKM level 3. Selain banyak yang tidak mengenakan masker, tempat hiburan malam ini juga tidak membatasi jumlah pengunjung hingga terjadi kerumunan. Ya, tentunya kita akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari pemerintah daerah untuk tindak lanjutnya seperti apa. Tetapi yang jelas untuk malam hari ini kita hanya masih sebatas pada himbauan untuk mereka segera membubarkan diri seperti itu. Meski kedapatan melanggar, petugas hanya membubarkan kerumunan dan meminta pemilik usaha untuk menutup tempat usahanya. Pemirsa, suara azan dari masjid di Jakarta menjadi sorotan media asal Prancis. Media asing ini mempertanyakan suara azan dari masjid antara menyerukan ketakwaan atau menciptakan kebisingan lingkungan sekitar. Soal suara azan yang bisa membuat kebisingan lingkungan sekitar sebenarnya sudah jadi perhatian sejumlah pengurus masjid. Salah satunya Musola Al-Mutakin di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pengurusnya yang menerapkan berbagai ketentuan penggunaan pengeras suara, mulai ketinggian toa hingga peruntukan penggunaannya. Kita juga atur masalah toa. Ketinggian toa itu ya kurang lebih ada sekitar 10-12 meter di atas, jadi nggak terlalu orang-orang dekat sekitar sini terganggu gitu, karena suaranya nyebar kemana-mana. Dibatasi biasanya setelah azan isya ya, selesai gitu kan, ya udah kita nggak pakai toa lagi, karena kita juga nyadar ya bahwasanya emang orang-orang sekitar juga kan ada yang perlu istirahat segala macam. Kalau misalnya sampai larut malam kita nyalakan toa terus kayaknya ya sedikit mengganggu gitu. Warga di samping masjid mengaku tak terganggu dengan pengeras suara azan. Bahkan katanya kalau suara orang yang azan merdu jadi lebih enak didengar. Kebetulan rumah saya juga memang berdekatan banget dengan musola tersebut. Kita dengar itu sih sebenarnya tergantung dari muazinnya tersendiri ya. Dari muazinnya, lantunan yang kita dengarnya, yaitu yang apalagi itu dari toanya sendiri nggak merasa terganggu juga. Itulah yang menurut kita enak didengarnya. Gitu. Isu pengeras suara azan sudah menjadi perhatian Dewan Masjid Indonesia sejak lama. Mereka kerap menerjunkan teknisi ke masjid-masjid untuk memberikan pengarahan, mulai soal posisi pengeras suara di atas masjid hingga cara mengatur volume suara. Semua ini agar tak ada suara sumbang soal azan. Karena paham, azan adalah pertanda waktu sholat telah tiba. Kita akan membahas masalah suara azan dan speaker masjid dengan Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Bapak Imam Aduro Kotin. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, dari liputan dari media asing ini salah satunya ada narasumbernya, seorang perempuan tinggal di Jakarta yang kemudian menderita anxiety disorder, insomnia hingga mual karena bisingnya suara dari masjid yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Sudah mulai mengeluarkan suara sejak pukul 3 pagi sehingga ia selalu terganggu dengan suara bising. Tapi takut untuk melaporkan atau komplain karena yang sebelum-sebelumnya malah kemudian diserang atau bahkan dipenjara. Menanggapi masalah ini seperti apa? Ya, pertama ada dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa statement mengenai apakah menciptakan kesalehan, apa menciptakan kebisingan azan itu, ini memang pertama menanggapi ini dulu. Ini harus pernyataan itu harus pertama menghayati apa itu ada masjid. Maka untuk mengatur suara azan itu Dewan Masjid Indonesia pertama-tama menurunkan tim untuk memberikan semacam layanan, bukan jasa layanan gratis ya, itu ke masjid-masjid untuk mengatur akustik masjid itu sehingga lebih nyaman didengarnya.
Yang kedua juga ada pemikiran juga dulu untuk mengatur tempo penggunaan suara loudspeaker masjid itu. Tapi bukan menghapuskan, tapi kalau menghapuskan nah itu menjadi menyalahi tradisi dan juga itu menentang sama dengan ingin menghapus suara tentang, kalau di agama lain suara tentang gereja atau mungkin katedral gitu kan, itu tidak. Baik, juga, mungkin di sini kan? maksudnya bukan ingin menghapuskan tapi lebih mengatur sesuai dengan aturan yang Ya. ada, Pak. Misalnya jadi speaker mohon maaf Pak, speaker eksternal hanya untuk azan dan iqomah, untuk pengajian berapa menit sebelum, berapa menit sesudah, yang sering dilanggar sebenarnya oleh betul. masjid-masjid, Pak. Iya, Atau iya. ketentuan suara berapa desibelnya itu. Ya, ya ini yang sedang kita pikirkan untuk mengatur itu. Jangan sampai misalnya suara loudspeaker itu udah dibuka kira-kira 2 jam sebelum masuk waktu, terutama waktu-waktu malam ya. Itu memang membisingkan. Jadi ini sedang dipikirkan kira-kira sekitar 20 menit saja. Tapi sedang dirumuskan lah itu nanti bagaimana. Yang jelas bahwa kita bisa Aturannya bayangkan, sebenarnya sudah ada belum sih Pak selama ini, Pak? Kenapa? Aturannya sudah ada belum sih Pak selama ini? Pemikiran itu ada dan sudah dirumuskan. Oh, tapi Bahkan belum Menteri ada Agama aturannya ya, Pak, ya? Hakim Saifuddin dulu itu juga pernah mengeluarkan di Kementerian Agama. Jadi yang lewat Direktorat Bimas Islam, tapi tidak bersifat aturan dalam pengertian SK ya. Itu ada aturan-aturan yang diusulkan kepada masyarakat. Hanya imbauan, sebatas imbauan ya Pak? Iya betul, imbauan. Ya. Baik, kemudian banyak juga mungkin sudah ada imbauan sebelumnya bahwa memang speaker eksternal itu hanya untuk azan, iqomah dan juga mengaji jelang azan. Namun kadang-kadang banyak masjid yang anak-anak belajar kemudian dengan speaker eksternal, bergantian rebutan mic dengan suara yang mohon maaf gitu, tidak merdu Pak. Ya. Iya betul. Jadi memang masjid itu juga difikirkan dengan ramah anak. Tapi yang dimaksud ramah anak ini bukan kemudian awan boleh main loudspeaker. Tapi ramah anak itu misalnya masjidnya tidak licin dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa memang penggunaan sound system masjid itu bukanlah untuk anak-anak. Ya, adzan-adzan dan sebagainya. Itu kita anjurkan memang orang-orang yang sudah balik, sudah dewasa. Gitu. Baik, dengan munculnya masalah ini yang dibahas oleh media asing, akankah ada aturan yang lebih ketat terkait hal ini? Berapa desibel suaranya, kemudian aturan mengaji dan juga penggunaan speaker eksternal seperti di negara-negara Islam lainnya, Pak? Ya, Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, Bahrain dan lain sebagainya sudah mengeluarkan aturan terkait ini. Iya, jadi termasuk kita sudah ingin mengeluarkan misalnya ya sentralisasi azan untuk daerah sewaktu. Di Jakarta misalnya itu akan kita komunikasikan dengan pemerintah Jakarta, kemungkinan diadakannya atau dilaksanakannya sentralisasi azan bisa setiap waktu untuk daerah sewaktu dan daerah-daerah lain. Maksudnya supaya jangan setiap masjid yang jaraknya Jakarta populasinya sangat banyak, itu sangat padat itu beda-beda waktu azannya, ada selisih 1 menit itu atau 3 menit baru azan dan sebagainya. Itu kan memang ramai sekali, seperti ayam berkokok kalau ramainya itu, kalau misalnya selisih suaranya. Tapi ini ya kebetulan Al-Quran atau azan ya. Jadi kalau daerah sewaktu seperti di Jordan dan juga di Mesir itu diadakan azan secara sentral, itu saya kira memang lebih bagus. Dan di Jordan sudah kita pernah ke sana juga lihat. Jadi ini bisa sebenarnya untuk Indonesia. Baik, jadi sejauh ini di Jakarta ini populasi masjid hanya 500 meter sudah ada masjid lagi. Juga kita atur agar masjid yang satu dengan masjid yang lain itu tidak saling melewati suaranya. Itu pemikiran Pak JK ya. Kalau ada bareng itu. Jadi ini sudah juga mengurangi kebisingan nantinya itu. Baik Pak, sejauh ini dari liputan yang ditayangkan oleh AFP ada salah satu korban yang sampai mengalami anxiety disorder namun takut untuk komplain ataupun melapor karena memang masyarakat ini sangat reaktif. Ada bahkan sampai terjadi perpecahan antar agama di tahun 2018 lalu, kemudian ada yang penjara Pak. Iya.
Memang kita tidak menginginkan adanya ekses yang yang negatif ya. Tapi memang itu perlu pengaturan kita, saya kira masyarakat kota. Transformasi masyarakat kita menuju masyarakat kota itu memang memerlukan memerlukan pengaturan banyak dalam hal kehidupan ini. Dan nanti saya kira termasuk ini akan mengalami transformasi juga di masjid. Tapi kalau misalnya orang yang menderita tadi asing harus disarankan untuk pindah rumah itu. Oh, jadi orangnya pindah rumah ya Pak ya? Tidak ada toleransi ya Pak ya untuk orang itu meskipun sudah sakit ya Pak ya? Iya betul. Meskipun sudah sangat tersiksa ya Pak ya? Baik, baik. Kemudian Pak, terkait dengan program dari Dewan Masjid Indonesia untuk memperbaiki speaker-speaker ratusan ribu masjid yang ada di Indonesia, sejauh ini programnya seperti apa? Programnya kita telah melatih tim teknisi itu ribuan orang tuh terjun ke wilayah-wilayah, dan kita bekali juga dengan mobil yang dari DMI itu ada lebih dari 100 mobil terus berkeliling di daerah-daerah itu melayani perbaikan sound system, akustik dan sebagainya, itu tanpa biaya. Dan itu sudah ribuan masjid dilakukan perubahannya, perbaikannya itu, dan nyata lebih enak begitu. Jadi dari dari responden yang kita peroleh, jawabannya itu dari surveinya itu cukup bagus. Jadi mudah-mudahan nanti ini akan terus berjalan dengan baik. Baik, jadi tidak ada rencana juga untuk memperbaiki perilaku masyarakat yang terlalu reaktif Pak jika ada komplain terkait ini ya? Ya memang kalau kita itu drastis budaya itu tidak semudah membalik tangan. Tapi saya rasa transformasi budaya dan dari desa ke kota, tradisi itu perlu hidup yang lebih aman, damai, misalnya begitu, tenang, hening dan sebagainya. Itu kita maklumi juga. Tapi tradisi itu juga bisa berjalan seiring itu. Jadi kita tidak bermaksud mengubah, tapi sudah mengatur saja. Baik, sejauh ini tanggapan dari masjid-masjid seperti apa Pak? Alhamdulillah mereka menerima, welcome dengan baik ya. Tim-tim kita itu menyebar di seluruh provinsi, dan alhamdulillah itu terus berjalan sampai sekarang ini. Yang diutamakan adalah masjid-masjid besar dan juga ini ada tinjauan ilmiahnya juga, soalnya suara itu dengan akustik ini memang persoalan ini ya. Jadi yang diturunkan ini bukan sekedar orang yang menyambung kabel ya, atau memutus kabel, tapi adalah orang-orang yang dilatih dengan tinjauan ilmiah antara suara, gerakan suara, gelombang elektromagnetik dan sebagainya itu, serta juga hubungannya dengan tatapan, misalnya material bangunan itu dari apa dia, apa peredam atau memang dia menolak suara seperti misalnya gedung-gedung itu. Baik. Semua, ya. Baik, terima kasih Pak Imam Adaru Kutni, Sekjen Dewan Masjid Indonesia, telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Terima kasih Mbak. Selamat malam.